Hai, apa kabar kalian semuanya? Selamat malam, teman-temanku, super loveku. Ya, ini request kalian. Hubungan third party. Hubungan third party sendiri adalah hubungan dimana kamu menjalin sesuatu romansa. Romansanya itu dengan orang yang bukan sama sekali pasangan resmimu. Energinya ini bisa vice versa. Ini bisa kamu atau dia. Tapi yang menjadi concernku adalah apakah ada klarifikasi dari dia bahwa kalian ini akan bisa bersama atau tidak. Oke, jadi aku akan ambil secara general di sini. Oke. Buat yang baru gabung, terima kasih. Namaku Mela Morgan, aku adalah tarot reader kalian. Dan silakan untuk di like, share, subscribe, juga komen. Kembali ke laptop. Kartu Three of Cups di sini itu sebetulnya menyenangkan selama kita bisa menyeimbangi. Banyak aturannya. Kita nggak boleh terlalu main hati, kita nggak boleh baperan, kita nggak boleh memaksa dia menghubungi kita, nggak boleh chatting tiap hari, nggak boleh telepon-teleponan kalau dia nggak mulai. Ya, itu beberapa tips ya. Di sini ada kartu Three of Cups dan ada kartu Impasse. Actually, kalau untuk yang kayak gini-gini, aku sepertinya sih memang harus membaca ya. Takut salah. Oke. Di sini hubungan third party di sini bagaimana kamu itu bisa mengadaptasi, bagaimana kamu bisa beradaptasi. Kamu tuh siapa? Gitu ya. Apakah feeling ini ataukah perasaan ini itu nanti akan berlanjut atau delay? Dan apa yang kamu lakukan atau reaksi kamu seperti apa? Third party itu bukan atau tidak menjamin adanya ending ya. Bukan ending. Third party itu bukan ending. Ada yang bisa jadi ending, kebanyakan tidak jadi ending. Tahu kan ending itu? Kebersamaan kalian. Ada jalan yang terblok di sini. Tapi ada goalsnya. Goalsnya ya kalian menemukan satu sama lain, romansa. Tetapi apakah ada endingnya? Belum tentu. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Jadi ini kita udah ngomong pahitnya dulu ya. Sekarang kita afirmasi dari kartu. Apakah sih hubungan cinta segitiga, cinta bersegi ini itu bakalan ada endingnya, bakal bisa menikah, atau minimal bagaimana kalian dengan si doi atau doi dengan kalian. Kita akan ambil dulu. Karma. Lihat, kartunya similar ya. Third party itu adalah hubungan karma. Nanti kita jelasin. Ada kartu Two of Pentacles. Kita akan lihat dulu ya, base sejarah kalian terjadi hubungan third party ini. Oh, oke. Ini masa lalu kalian di past ya. 3 kartu past, 3 kartu sekarang. Eight of Cups, Three of Pentacles, Three of Swords. Sedih gak sih bacaan kartunya? Dan future-nya kita tutup dulu ya.
dan ada ending. Kita berdoa aja, semoga kartu ini itu bagus. Jika itu harapan kalian, ya. Oke, aku bisa jelaskan kenapa sih terjadi hubungan cinta segitiga ini. Di sini ada kartu karma. Kamu tahu kan, kartu karma itu apa yang kamu buat, apa yang kamu tanggung. Karma itu bisa jadi perbuatan baik kita ya dibalas baik, perbuatan jahat kita ya akan dibalas jahat gitu. Dimana sih kalau Three of Cups ini atau third party? Sebenarnya adalah karma harus diputus. Harusnya seperti itu. Tetapi di sini ada beberapa faktor kenapa kalian agak sulit untuk memutuskan hubungan. 1. Karena kalian merasa hidup kalian ini tidak menemukan keseimbangan, dalam arti ketika kalian bertemu, wah ini nih pengisi kekosongan aku. Bisa juga dia adalah orang yang sudah kenal kamu sejak lama, sudah kagum sama kamu, kalian sering bertukar pikiran, timbullah rasa-rasa cinta. Jadi aku benar bilangnya ini adalah sebuah penyeimbang. Dia adalah orang terdekat yang kamu sebetulnya nggak sadari. Ada karma. Karma itu biasanya hubungannya dengan masa lalu atau masa depan yang baru kamu buat. Beberapa orang di sini memang ada karma dari masa lalu yang dimana kalau kalian pernah ikut readingan past life regression aku, itu nanti bisa kelihatan karmanya dengan orang ini gimana. Itu udah paketnya sendiri ya. Karma ini ada di orang antara kamu dan dia. Mana yang menemukan, pasti zaman dulu tuh endingnya pasti nggak bagus-bagus banget gitu loh. Makanya yang dari zaman dulu banget itu endingnya mungkin ada yang berpisah, ada yang meninggal, ada yang entah kemana jiwanya, dan sekarang ini dipertemukan untuk saling ya mencocokkan diri, saling ketemu lagi tapi dengan versi muka yang beda. Mungkin kalau kamu dulu cantik, sekarang pas-pasan, bisa jadi. Tapi memorinya itu loh, ada di kamu. Pecahan-pecahan memori ada di kamu. Sebenarnya baik gak sih kalau kita mengetahui ini? Kalau menurut aku, sebenarnya untung-untung gak untung. Kenapa? Untung kalau kamu bisa membuat hubungan ini itu yang tidak terlalu serius. Yang tidak untung adalah hubungan yang menyakitkan. Mungkin beberapa di antara kalian di sini yang aku tangkap energinya datang, stalker, sakit hati, pergi. Ya. Jadi energinya di sini yang aku lihat rata-rata adalah pergi, meninggalkan. Lalu membuktikan, aku tidak mau sakit hati lagi nih ke depannya. Aku nggak mau. Ada yang meninggalkan, ada yang berputar-putar, malah kesannya meninggalkan tapi ternyata belum bisa move on, belum bisa lepas dari sakit hatinya, masih ada disimpan. Even kamu kalau misalnya sekarang ini tidak berhubungan sama dia, tapi kayak masih simpen gitu loh, masih keingetan terus tiap hari, tiap detik, sampai kamu bengong, sampai nggak ngerjain apa-apa. Itu kerugiannya loh ya. Jadi kalau aku bilang di sini konsep third party itu tergantung dari kamu. Pertama, bawa have fun atau enggak. Karena kenapa? Ada untungnya loh third party itu sebetulnya. Kalian tidak harus saling lapor, tidak harus saling memiliki ya. Jadi dibawa kayak teman dekat aja gitu loh. Cuman lebih intim. Ya bisa ada sentuhan, bisa ada hasrat ya kan. Tapi aku sama sekali ya tidak pernah menyarankan kalian terjebak dalam third party, karena itu sakit sekali dan berulang-ulang. Itu yang gak enak ya, kayak ada siklus yang berulang-ulang, nggak bisa move on sampai kalian ketemu orang baru. Tapi proses kalian itu ketemu sama orang baru itu akan
membutuhkan jangka waktu yang lama karena di sini masih ada bekas. Sebelum kita buka ini, kita akan afirmasi dulu. Sebenarnya perasaan dia ke kamu tuh seperti apa? Pelaku third party ini sebetulnya bagaimana sih ke kamu? Ada beberapa di antara mereka itu happy dengan hubungan third party. Pokoknya asal ketemu sama kamu, dia happy, tapi tidak bisa berbuat lebih, banyak nahan diri. Dia stabil, dia nyaman dengan hubungan yang asal terkoneksi. Gitu ya. Kita lihat di sini. Sangat berhati-hati dalam menentukan tindakan, keputusan. Bahkan ini dilakukan atas keputusan dia sendiri ya. Jadi tidak karena kesirep gitu loh. Suka sama kamu dikarenakan memang oke, aku suka secara physically. Nggak ada yang salah. Pertama dari kagum, pertama dari perhatian, lama-lama suka. Ya, ini dia. Orang ini pengen ada namanya keluarga kedua. Family tapi secara perasaan, bukan secara ikatan, bukan secara dokumen ya. Intinya seperti itu. Orang yang kamu pikirkan ini, aku melihat ada kebanggaan tersendiri untuk mendapatkan kamu. Dia merasa semakin percaya diri kalau sama kamu. Karena kenapa? Menemukan soulmate-nya, menemukan jiwanya, menemukan pasangan karmanya di sini. Maka yang dilakukan apa? Ada hasrat, ada kenyamanan. Walaupun ini dipaksakan ya, tapi akan jadi long lasting gitu loh. Karena ini memang keinginan dia untuk terikat sama kamu. Kadang dia mengetahui hubungan ini itu salah. Dia sempat kayak dihantui perasaan bersalah sama pasangan. Tetapi di sisi lain dia nggak mau kehilangan kamu. Terkait dengan perkawinan, ini adalah salah satu, gini ya teman-teman, kalau aku bilang nih ya, dia ini adalah orang yang merasa selalu sendiri. Kalau misalnya dalam suatu buah perkawinan, ya oke lah kita menikah, kita sesuai dengan adat kita harus jadi keluarga yang samawa gitu ya. Keluarganya suka, tapi dianya yang nggak bisa. Kayak aku tidak menemukan compare aku gitu. Aku tidak menemukan namanya maaf ya kalau ada suara-suara kayak gitu. Tidak akan menemukan namanya kebahagiaan secara personal. Sebenarnya ya teman-teman, kalau aku boleh ngomong sama kamu di sini, ingin sekali dia itu pergi. Dia merasa hidup aku ada yang salah nih, ada yang something wrong. Aku baru nyadarin sekarang, ada yang salah di sini, salah jalan. Sebenarnya dia berpikir, apakah ini yang aku mau? Hidup dengan pasanganku yang sekarang, apakah ini akan menjamin aku bersama dia sampai dengan tahun-tahun ke depannya? Karena aku tidak merasakan kebahagiaan di sini. Aku pengen pergi mencari yang lain. Tuh, kan? Aku ingin pergi dengan seseorang yang aku cintai, which is kamu.
Aku tahu perjalanan ini itu penuh dengan beban, penuh dengan hambatan atau halangan. Tetapi kenapa ya? Aku tuh ada addiction. Aku tuh ada ikatan sama kamu. Ikatan nakal, ikatan yang destruktif sebetulnya, kayak ngebuat hubunganku yang tadinya sama pasanganku tuh jadi aku nggak yakin gitu. Aku nggak yakin. Makin meragu aku sama pasanganku karena aku udah nggak punya hasrat. Aku merasakan sendiri di sini. Aku merasa nggak diperhatiin. Kadang-kadang kamu ngerasa gitu nggak? Ketika kamu suka dengan orang lain, kamu merasakan ya udah hambar aja. Itu yang dia rasakan sekarang. Aku masih punya banyak mimpi dan imajinasi yang aku akan tawarkan kepada kamu. Kamu tuh membuat aku merasa muda kembali. Jadi aku tuh ibaratnya kalau punya ide, aku tuh jadi energik. Aku jadi banyak ngomong. Kamu adalah orang yang aku temukan, kamu teman, kebahagiaan, keseimbangan, sekaligus dengan keluarga. Berarti dianggap kamu apa di sini? Keluarga, keseimbangan, kebahagiaan, hasrat, teman bicara, you are everything. Kamu segalanya buat dia. Tidak dibandingkan dengan pasangannya yang tradisional ini. Dan aku melihat apakah pasangannya terlalu kaku, terlalu tidak modern pikirannya, atau semacam nggak bisa ngimbangin dia. Oke lah, kita hidup bersama, kita sudah dalam satu ikatan dokumen pernikahan, tapi di sini aku tidak merasakan yang aku mau. Itu pun setelah berjalan sekian lama. Berarti there is something wrong pada awal-awalnya. Kalau orang seperti ini, ya antara yakin dan tidak yakin menikah. Pasti waktu menikah itu, ya karena nggak mau terlalu tua, atau dia tuh nggak siap untuk mengunci hati. Memang pada dasarnya seperti itu ya. Ada orang-orang yang tidak mau komitmen tapi pengen ada pasangan gitu, hanya untuk just status. Ya tipe-tipenya mungkin seperti itu. Dan kamu terkoneksi dengan orang yang seperti itu. Tapi kalau dilihat dari perasaan, aku lihat di sini dia terbonded sama kamu. Ada harapan masa depan. Walaupun itu nggak pasti, aku rela akan datang ke kamu terus gitu. Karena ada something, ada sesuatu yang pasangannya mungkin nggak bisa berikan. Power, semangat, energetik. Itu. Ini aku tidak bisa membandingkan dengan pasangan resmi ya, teman-teman. Karena konteksnya adalah orang ketiga. Jadi kalau kamu di sini bukan orang ketiga, mendingan get out daripada baper gitu. Ini general reading loh. General reading yang aku bacakan dari kartu. Oke, kita akan lihat di sini gimana dia ke kamu. Falling in love. Falling in love. Penuh dengan cinta. Kalian itu menemukan satu sama lain. Ini masalahnya. Dia cinta kamu tanpa syarat. Kamu menarik. Physically. Ingin ada pertemuan kembali. Kangen. Rindu, ingin terkomunikasi kembali. Kamu temennya dia, satu-satunya di one and only. Dia sedih loh. Kamu tahu dia punya hasrat yang banyak ditahan di sini, sampai kayaknya expired perasaannya. Ya, sampai kayak expired. Saking lama menahan, saking tidak bisa terungkapkan, banyak keluhan-keluhan ketika dia bertemu sama kamu yang pengen diomongin sama dia. Kita akan buka di sini. Oke. Di sini aku merasa kehilangan akan mimpiku. Aku merasa kehilangan kamu. Apa yang ku mau, mimpiku adalah bersama dengan kamu. Iya. Aku akan bacain.
Sebenarnya ini adalah warning untuk dia supaya dia itu tidak banyak menyerah sebetulnya. Banyak aku bilang kemauannya apa, tapi dia nggak bisa mewujudkan, makanya dia sedih. Tapi kamu jangan tanya masalah cinta di sini. Cintanya ada buat kamu, walaupun dia hilang datang, ya. Kita buka kartu terakhir. Oke. Wow. Teman-teman, kedepannya seperti apa? Wow. Masih ada keraguan sebetulnya, masih ada Two of Swords. Tapi ini, aku bisa bilang sama kamu, here's the thing. Secara pikiran, walaupun tanpa magic ya teman-teman, walaupun tanpa magic, pada dasarnya orang ini lekat sama kamu. Dia merasa nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau kamu tanya di sini, apakah dia ada pasangan lain selain aku dan pasangannya? Nggak ada. Oke. Saat ini kondisi dia tuh sedang bimbang. Kenapa? Hasrat kamu itu terlalu merasuk. Dia bingung di sini. Aku harus gimana? Aku mau berbuat ini salah, mau begitu salah, mau datang ke kamu salah. Tapi dia make sure, memastikan bahwa kamu adalah pasangan terbaik buat dia. Dan hubungan kalian di sini bisa jadi ada pernikahan dan stabil. Tapi apakah di sini endingnya dia menyelesaikan dengan pasangannya? Keputusannya akan dibuat kemudian, gitu. Jadi bisa jadi dia, ya kalian di sini ada yang menikah mungkin di bawah tangan ya, atau ya mungkin tunangan, atau mengikrarkan diri bersama. Sehidup semati, hanya kalian yang tahu. Ya, di sini ada kartu kalian yang tahu, privacy. Yang penting kita di sini sudah ada hubungan. Aku melihatnya bukan pernikahan ya teman-teman, tapi di mana aku ada, kamu juga ada, kayak gitu. Terus di sini ini juga semacam progres, atau kalau aku lihat adalah kedepannya dia masih memikirkan yang terbaik. Jadi kalau kamu tanya, aku menikah sama dia apa enggak? Seperti sudah ada ikatan batin aja sih sebenarnya. Sebelum dia melangkah, dia akan membuat decision dulu nih. Dia harus berencana dulu. Planning apa? Tapi sih aku bisa bilang yes ya. Yes gitu loh. Ada potensi ke sana. Jadi kalian, ya kalau yang sudah lama di sini ya jangan menyerah. Kalau kalian masih mau gitu, karena keinginannya dia juga kuat kok untuk bisa bersama dengan kamu. Lalu di sini aku akan lihat apakah kalian bisa bahagia jika bersama. Dan afirmasi iya atau tidak. Ini terserah ya pertanyaannya apa. Apakah kalian bisa bersama di sini? Ya. Ini ada harapan potensi kalian bisa bersama dan kalian akan happy. Secara spiritual kalian akan menyatu. Ini adalah afirmasi. Kalian boleh lihat, pandangi kartu ini. Jawabannya iya atau tidak gitu ya. Jadi kalian silakan, aku kasih waktu 3 detik dari sekarang. Ya, pertanyaan dalam hati ya, pertanyaan dalam hati. Apa yang mau kalian tanyakan, jawabannya iya atau tidak. Kita buka sama-sama. Afirmasi potensinya ada, tapi memang agak lama. Ya, jadi aku lebih bilang tidak dalam waktu dekat.
Oke? Mungkin kalian banyak nanya nih waktunya. Ya nggak? Oke, teman-teman, kita akan ambil 3 kartu di sini. Apa yang harus kalian lakukan jika terlibat dalam hubungan cinta segitiga ini? The Siren. Hal ini tuh masih sebetulnya bisa menjadi ancaman juga buat kamu, karena dia sendiri masih misterius. Ya, dia seduktif, dia gimana ya? Dia tuh menggoda kamu terus gitu loh. Tarikan hasratnya kuat banget di sini, ya. Ancaman juga buat kamu. Cool with whatever. Di sini dia itu percaya akan sebuah proses, jadi cool aja. Nanti akan ada waktunya kok untuk dia membuat keputusan. Sekarang kita casual dulu aja, atau tanpa komitmen khusus. Komitmen dalam arti komitmen surat ya. Kita being casual dulu. Dia minta di sini kalian terus berhubungan. Kenapa? Karena kalau kalian dipersatukan akan menjadi sebuah good couple menurut dia. Sejajar, seimbang, terkoneksi. Jadi kayak bulan dan matahari, gelap dan terang gitu. So teman-teman, jangan berkecil hati ya. Potensinya ada, tapi memang tidak dalam waktu dekat. So, buat kamu di sini yang terlibat cinta segitiga, harus tetap bersabar, harus tidak menuntut. Buatlah dia sebagai teman kamu aja, jangan ngomong yang berat-berat. Ini tips aku ya, kalau kalian pengen TTM, teman-teman mesra. See you when I see you. I love you. Bye-bye.